lebih baik satu hari di berat padaku daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu kenyamaanmu yang hidup dan menikmati Terima kasih Bapak. Kami menikmati minggu yang paling terakhir di tahun 2024 ini di dalam hadirat Tuhan. Saudara akan isi hati untuk kata-kata kami yang Tuhan. Sampai kebenaran firman bagi kami siap untuk menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Saya bersuka cita hari ini di minggu yang terakhir di tahun 2024 dan tambah bersuka cita. Ya, tambah bersuka cita dan apa? Karena di tengah-tengah kita hadir satu keluarga yang baru pertama kali ketika saya menjadi gembala sidang di tempat di tahun 2006 yang lalu, saya berkati. Saya mohon berdiri, emang bertindak bersama ibu ya, kita boleh dilihat bapak dan ibu ini adalah pasangan pertama yang saya berikan berkat pernikahan. Ya, mereka menikah di GKPA Sigupar, Sikirok. Tetapi dari gereja kita Pentakosta Samaria Cirebon ini bawa tim ke Sikirok untuk memberkati bapak dan ibu. Puji Tuhan. Ya, dan saya bersuka cita sekali sudah berapa tahun ya? 16 tahun yang lalu. Ya, 16 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Karena suka cita saya luar biasa hari ini. Oke, kita lanjutkan firman Tuhan, kita buka dengan Injil Matius pasal yang kedua. Kita perhatikan di ayat yang kedua. Saya akan baca dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan. 1 bulan ini kita bicara, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang tokoh-tokoh atau orang-orang yang terlibat di peristiwa Natal. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dari gembala-gembala di Padang yang merupakan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak dianggap, yang tidak mungkin mendapat kabar berita tentang Mesias, tentang Yesus Kristus, tentang Juru Selamat itu. Tapi suatu keajaiban terjadi. Tuhan sendiri dari surga mengirim malaikatnya untuk memberitakan kabar baik. Nah, hari ini menikah bukan orang yang termarginalkan, bukan orang yang terpinggirkan, tapi orang yang cendekia, yaitu Majus. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca selengkapnya di Matius pasal yang kedua ini. Siapa itu orang Majus? Orang Majus itu bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Orang Majus itu orang terpelajar, orang yang memakai logika, orang yang punya hikmat. Ya, kalau saya coba lihat di ensiklopedia siapa itu orang Majus itu, mereka itu kaum cendekia, terpelajar yang belajar tentang astrologi, astronomi,
yang hingga hari ini, hingga saat ini masih banyak dipakai oleh orang. Yang bahkan bicara tentang kalender, itu karya mereka. Ya, karya mereka. Mereka orang-orang yang bijak, orang-orang yang terpelajar, yang pengetahuannya luas, yang mempelajari segala sesuatu. Nah, kebetulan waktu Natal BKG semalam, saya senyum-senyum. Sepertinya, apakah mungkin saya dengan Biskop Gereja Pak ini sepertinya satu alma mater ilmu pikir saya gitu. Sepertinya ada connect-nya, ya kan? Bapak Ibu hadir Natal semalam ya. Karena dengan sikap hamba Tuhan ini, Bapak Biskop ini bisa merangkum semuanya. Padahal kita dari minggu pertama hingga hari ini masih satu persatu kita pelajari. Nah, orang Majus ini juga merupakan pembuktian sejarah bahwa memang Yesus itu ada. Karena apa? Karena dari sejarah seolah-olah di abad ke-5, abad ke-6 dianggap Yesus itu hanya tokoh fiktif, tokoh yang tidak ada. Tetapi kalau dibuka dalam sejarah, ternyata ini bukan dongeng. Yesus itu bukan dongeng. Yesus memang ada pribadi yang datang. Dan cerita tentang orang Majus ini, cerita tentang orang-orang terpelajar, orang bijak yang asalnya dari timur. Timur itu berbicara Media, Persia, atau kalau sekarang itu Iran, Irak, Syria, itu tempatnya. Mereka orang-orang yang terpelajar, dan sifat dari orang-orang yang terpelajar adalah ingin membuktikan. Orang-orang terpelajar itu selalu berusaha membuktikan sebuah teori, membuktikan sebuah sesuatu betul atau tidak. Makanya ada laboratorium. Nah, mereka ini belajar tentang sastra. Sastra yang ditulis oleh orang-orang yang hidup di beberapa zaman pada saat itu, termasuk Daniel. Nah, ilmu itu dihubungkan dengan ilmu astrologi, dan ternyata menurut astronomi yang mereka pelajari, muncul sebuah bintang yang begitu luar biasa terangnya, dan menurut ilmu mereka itu adalah bintang tentang adanya seorang raja yang lain. Ya. Jadi kisah yang kita baca ini, yang kita bahas hari ini, itu bukan kisah seperti minggu lalu, di mana pada saat Yesus lahir, malaikat dari surga datang, malaikat katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Itu masih hari ini. Nah, ketika kalau dilihat dari sejarah, dari kisahnya, ketika bala tentara surga datang, mungkin menurut analisa saya, ketika bala tentara surga datang, berlaksa-laksa malaikat datang. Ketika satu malaikat sudah menyaksikan hari ini telah lahir bagi juru selamat di Bethlehem, kamu akan menjumpai bayi dalam dibungkus dan kain lapis ditaruh dalam palungan. Begitu malaikat itu menyampaikan berita itu, bukankah ribuan atau berlaksa-laksa malaikat datang? Ketika malaikat datang, mungkin itulah bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus. Amin. Malaikat datang dan terang, dan mereka melihat dari timur, dari Persia, ada terang benderang yang luar biasa. Artinya, walaupun malaikat itu datang di wilayah Bethlehem, di mana gembala-gembala sedang menjaga domba, itu saking terangnya terlihat dari Syria,
dari India, dari Persia, ada terang benderang yang luar biasa. Karena kejadian ini yang kita baca hari ini itu berbicara 2 tahun kemudian. Yang bisa kita lihat di sini apa? Seperti minggu lalu saya ulang lagi. Kebenaran itu harus sampai. Untuk orang-orang yang terpinggirkan, untuk orang-orang yang tidak dianggap, kebenaran itu Tuhan berikan langsung. Tapi bagi orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang punya logika berpikir, firman Tuhan, pernah saya sampaikan apa? Bukankah Tuhan menaruh di hati setiap manusia rohnya? Pada setiap kita, Tuhan taruh ada roh, ada kekekalan di hati kita. Dengan adanya kekekalan di hati kita itu, kita akan terus mencari tahu kebenaran demi kebenaran. Dan itu yang terjadi untuk orang-orang Majus. Orang-orang Majus begitu melihat cahaya terang itu. Apa itu? Mereka baca, gali, dan gali. Hingga mereka menemukan nubuatan tentang itu. Bahwa ada raja baru yang besar yang lahir. Dari mana itu? Nah, hal itu disampaikan orang-orang Majus ini ketika berjumpa dengan Herodes. Karena logikanya apa? Raja pasti lahir di mana? Raja lahir di mana? Pasti lahir di istana, bukan? Raja pasti lahir di istana. Mereka melihat bintang. Makanya orang Majus menjumpai istana Herodes. Di pikiran mereka, tentulah raja yang sangat luar biasa besar itu lahir di istana. Logika berjalan. Orang Majus menjumpai Herodes. Di manakah dia? Raja Yahudi, raja orang Yahudi yang sangat besar itu, bintangnya ketika dia lahir luar biasa kami lihat. Dia akan menjadi raja yang luar biasa. Dan Herodes bilang apa? Dia lihat, dia raja dan dia tidak mempunyai anak baru lahir. Makanya Herodes menanya kepada orang-orang Majus itu, kapan kau lihat bintang itu? Kapan kau lihat, kapan kira-kira akhirnya raja yang besar itu? Orang Majus sampaikan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi kita cerita ini 2 tahun setelah Natal, 2 tahun setelah malaikat berbicara kepada para gembala di padang menjaga domba-domba. Apa yang bisa kita tangkap di sini, Bapak Ibu Saudara? Perhatikan, setiap manusia, setiap kita, Tuhan kasih roh yang penasaran. Ya. Roh yang ingin mencari kebenaran. Roh yang ingin betul tidak. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, ketika Bapak Ibu mendengar sabda yang disampaikan oleh para pembicara khotbah, cek, recheck, betul tidak? Karena mohon maaf Bapak Ibu Saudara, seringkali sekarang di mimbar itu disampaikan dongeng. Di mimbar seringkali disampaikan hoax. Terus kita perlu cari betul tidak ini firman Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita logika. Tuhan sudah berikan kepada kita akal budi untuk berpikir, untuk merenungkan. Firman yang disampaikan itu masuk. Ada tidak dasarnya dalam firman Tuhan? Ada tidak dasarnya dalam firman Tuhan? Setiap perkataan yang Tuhan. Nah, itulah yang dilihat oleh orang Majus. Secara ilmu astrologi dan astronomi yang mereka semua kuasai itu, mereka melihat itu bintang, lalu cari informasinya di mana, kebetulan
buku-buku yang ditulis para pujangga-pujangga yang terbuang dari Israel. Karena ketika Israel dihancur leburkan dari zaman Nebukadnezar, Raja Babel, semua dibawa, orang-orang pintar dibawa, dikumpulkan. Disitulah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan orang-orang lain yang terpelajar dari Israel, Yehuda. Mereka baca itu. Ya, mungkin kitab dari Mika, semua ada di bawah di sana. Lalu mereka pelajari. Lalu mereka punya penasaran yang luar biasa. Mereka harus lihat, berjumpa ke sana. Karena apa? Bintangnya luar biasa. Bintangnya bukan bintang sembarangan. Bintangnya terangnya luar biasa, amat sangat terang. Jadi pasti amat sangat terang sampai terlihat dari ujung ke ujung. Ya, kalau kita lihat dari peta itu, Bethlehem dengan Irak itu amat jauh sekali. Makanya rudal yang ditembakkan itu rudal antar benua katanya. Tapi terlihat dari sini mereka penasaran luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk hal-hal yang rohani, kita juga dituntut semakin penasaran. Mari kita semakin bagaimana ya? Kalau kita dengar kesaksian orang, dia bisa seperti itu, aku juga harus bisa seperti itu. Kalau kita dengar si A seperti ini, aku juga pengen seperti itu. Karena ada lagu kan? Kalaulah ditolong saya juga, jangan cuma orang, tapi aku juga ingin. Jangan cuma orang yang mengalami seperti itu, aku juga ingin mengalami seperti itu. Itu hal yang perlu. Kalau orang lain, engkau tolong Tuhan, kenapa dengan aku? Kalau mujizat itu berlaku bagi si A, kenapa bagi aku belum? Tumbuhkan hal penasaran seperti itu. Tagih janjinya Tuhan. Bukankah Tuhan sudah katakan, segala bangsa dia cinta. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Semua dia cinta. Semua dia cinta, semua dia mau. Kalau Tuhan tolong dia, Tuhan pasti juga tolong saya. Amin. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari perkataan di sini.